seri pameran arsip. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan tentang pameran arsip virtual atau sering disebut pameran arsip online. Nah, kita mulai dari yang pertama, terminologi dulu dan perkembangannya seperti apa ya pameran virtual ini. Nah, definisi awal dari pameran virtual atau virtual exhibition atau sering disebut online exhibition ini adalah sebagai kumpulan dinamis berbasis web dinamis yang ditujukan untuk tema, topik, konsep atau gagasan tertentu. Ini terminologinya. Oke. Nah, sebagian besar pameran online ini dikaitkan dengan museum dan arsip. Ya, untuk ini membuat koleksi museum atau kasana arsip, ya, ini di lembaga kearsipan itu terlihat lebih bagus oleh pemirsa atau pengguna akhir. Ini mengenai pameran online yang diselenggarakan oleh museum maupun lembaga kearsipan. Nah, artefak asli untuk museum atau objek pamer untuk kearsipan ini ditangkap secara digital dan kemudian ditampilkan dalam bentuk objek 2 dimensi atau 3 dimensi dan masing-masing dapat digabungkan dan dihubungkan oleh apa yang disebut hyperlink ya. Oke. Nah, pameran online baik itu museum maupun kearsipan ini dipandang dinamis. Mengapa? Karena sering mengalami perubahan dalam hal misalnya desain, aktivitas maupun konten. Nah, di sini pameran online ini juga dapat mendorong pengguna untuk berkontribusi di dalam pameran online itu. Nah, inilah makanya sering disebut pameran online baik itu yang diselenggarakan oleh museum maupun kearsipan ini lebih dinamis ini ya. Nah, semula pameran online ini dilakukan hanya untuk proyek yang berbeda dan dikemas sebagai pameran yang berdiri sendiri tanpa mengkaitkan dan upaya menyebarluaskan pameran tradisional atau sering disebut pameran konvensional. Ini baik itu yang diselenggarakan oleh museum maupun oleh lembaga kearsipan ini ya. Oke, baik, kita lanjut ke bagian berikutnya. Jadi kita mencoba melihat ini perkembangan pameran arsip virtual atau pameran arsip online. Selama dekade terakhir ini terjadi perubahan yang sangat drastis ya. Perbaikan pada area pameran arsip online ini sudah mencapai tahapan yang sangat canggih, meskipun sejumlah tantangan mendasar juga masih tetap ada ya untuk penyelenggaraan pameran arsip virtual ini. Sementara prinsip dasar pameran arsip online ini tidak berubah, baik itu misalnya dari aspek arsitekturnya maupun program-programnya ini. Nah, pameran arsip online ini menampilkan koleksi hipermedia tadi ya, yang berbasis web untuk objek informasi multidimensi yang dapat ditangkap atau disampaikan kepada pengguna. Pameran online arsip online juga dirancang ini ya di seputar tema, topik, konsep dan gagasan tertentu ya, seperti penyelenggaraan pameran arsip konvensional. Hanya perbedaannya kalau pameran arsip virtual ini memanfaatkan teknologi dan arsitektur teknologi mutakhir untuk menyampaikan pengalaman dan pembelajaran yang berpusat pada pengguna. Nah, dalam pameran arsip online ini objek pamernya dapat ditampilkan dinamis. Ya. Mengapa dinamis? Karena tidak terikat oleh batasan waktu temporal, tidak terikat oleh jarak spasial, juga tidak terikat oleh ruang spasial seperti kalau kita menyelenggarakan pameran arsip konvensional ini, ya.
Itu. Ini perkembangan pameran arsip virtual. Nah, sekarang apa manfaat pameran arsip virtual? Jadi fungsi pendidikan dalam pameran arsip online ini dapat mendorong lembaga kearsipan sebagai pusat pembelajaran dan mendorong pengguna untuk mengunjungi dan mengakses lebih banyak kasana arsip melalui informasi visual. Ini manfaat penyelenggaraan pameran online, ya. Jadi pameran konvensional dan juga pameran online itu kemudian menjadi salah satu fungsi utama dari lembaga kearsipan ini, ya. Dengan ini penjangkauan layanan pameran arsip online ini di lembaga kearsipan, ya, ini juga sebagai kegiatan yang strategis dan penting dan direncanakan dengan matang untuk apa? Untuk tadi memasyarakatkan arsip itu, ya. Ini fungsi layanan dari lembaga kearsipan. Nah, bentuk-bentuk lain kegiatan outreach atau penjangkauan, ya, seperti misalnya publikasi, situs web, wisata arsip, ya, kemudian ceramah, demonstrasi dan kegiatan lainnya. Ini bisa diselenggarakan terintegrasi dengan pameran arsip online ini. Ya, coba kita lihat beberapa situs dari lembaga kearsipan itu, beberapa di antaranya itu mengintegrasikan antara pameran online dengan layanan-layanan kearsipan atau outreach seperti publikasi, web, wisata arsip dan lain-lain tadi. Ya, itu. Jadi strategi online, ya, dalam konteks ini, baik itu pameran arsip online maupun layanan arsip lainnya lewat situs web, ya, ini memiliki kelebihan tertentu yang relatif mudah, ya, untuk menambahkan produk dan layanan baru atau memperbaiki layanan-layanan yang sudah ada dalam bentuk misalnya penambahan materi baru, memperbarui dan menggunakan kembali materi yang sudah ada, menambahkan komponen pembelajaran dan edutainment baru misalnya, ya, atau bahkan juga bisa ditambahkan belanja online misalnya di lembaga kearsipan di beberapa, ya, salah satu contohnya di lembaga arsip nasional Singapura itu kan juga menjual merchandise, ya, itu bisa ditempelkan di dalam layanan online ini melalui belanja online, atau juga ada forum online, ya, ini. Dan dengan demikian ini kontribusi pengguna pameran online, ya, itu menjadi penting, ya, dalam konteks penyelenggaraan pameran arsip virtual atau pameran arsip online. Nah, pameran arsip online ini melalui digitalisasi atau rendering, ya. Dalam konteks digitalisasi dan rendering inilah ada keuntungan tersendiri, ya. Mengapa? Karena pameran online ini menggunakan pengganti arsip elektronik, baik itu yang semula dari konvensional kemudian digitalisasi, ya, untuk arsip-arsip yang sensitif dan rapuh, ya. Ini tidak di dalam pameran online ini tidak ditampilkan original archive-nya, arsip aslinya, tetapi yang dipamerkan ini tadi melalui digitalisasi atau rendering. Jadi dalam terminologi kearsipan ini duplikasi. Jadi yang dipamerkan itu duplikatnya, bukan yang aslinya. Ini, ya. Oke. Nah, siapa saja stakeholder atau pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pameran online, ya, coba nanti kita lihat, ya. Nah, pameran arsip online ini sangat sulit untuk didesain dan dikembangkan. Alasannya, salah satu alasan adalah banyaknya
stakeholder atau pemangku kepentingan yang terlibat di dalam proses penyelenggaraan atau pembuatan pameran online, pameran arsip online tersebut. Jadi tidak hanya diserahkan ke admin atau teknisi di lembaga kearsipan, tapi ini melibatkan satu tim yang satu tim ya terdiri dari beberapa expert ahli ya dan termasuk juga praktisi ini. Nah, dalam buku tulisannya Peter ya, dan kawan-kawan yang terbit tahun 2005 tentang penyelenggaraan pameran arsip online ini mengemukakan bahwa sebenarnya ada minimal 6 kelompok pemangku kepentingan yang harus terlibat di dalam proses penciptaan dan penyelenggaraan pameran arsip online. Nah, masing-masing kelompok ini mempunyai peran sendiri-sendiri. Ya, ini menurut Peter dan kawan-kawan dalam satu bukunya yang terbit tahun 2005 ini. Ya, lalu siapa saja pemangku kepentingan itu? Ya, minimal ya, ini menurut Peter. Yang pertama itu kurator. Nah, di sini kurator bertanggung jawab atas pilihan kasalah arsip ya yang akan ditampilkan di dalam pameran arsip online. Ya, tugasnya antara lain mengidentifikasi, memilih bahan-bahan arsip dan seterusnya. Ini kurator. Yang kedua fotografer. Ini bertanggung jawab atas akuisisi digital. Ya, untuk membuat objek informasi arsip itu ya yang nanti akan ditampilkan di dalam pameran virtual, pameran arsip virtual yang kemudian disimpan di dalam repository digital. Ini tugas fotografer ya. Peter ini menyebut fotografer ini sebenarnya lebih ke kasih ahli digitalisasi ya, tapi dia menyebut fotografer. Oke. Yang ketiga ini pengkatalog. Ini bertanggung jawab atas pengelolaan data, kemudian mendeskripsi ya arsip-arsip itu, membuat katalog dan mengelompokkan objek pamer secara bersamaan. Jadi ini tugas katalog. Itu. Yang keempat ini modeler. Ini modeler ini bertanggung jawab untuk menyempurnakan model. Model itu gambaran ya yang akan ditampilkan di dalam pameran arsip online. Ya, termasuk juga dia menggambarkan interpretasi dan penyempurnaan objek di dalam satu model itu. Ini yang disebut modeler. Yang kelima ini desainer. Jadi desainer ini perancang pameran. Dalam konteks ini perancang pameran online yang bertanggung jawab untuk merancang pameran online. Nah, biasanya modeler dan desainer untuk 4-5 ini kalau di tempat kita mungkin teknisi admin ya, jadi ahli IT yang diberi tugas untuk merancang, mendesain pameran arsip online gitu ya. Biasanya ini gabungan antara teknisi dengan arsiparis ya, yang ahli di bidang tadi desain dan juga ahli di dalam bidang ini ya menggambarkan atau memvisualkan arsip-arsip itu untuk lebih artistis ya dan juga interpretatif ini. Oke. Nah, yang terakhir ini pengguna akhir, end user. Ya, ini yang konsumen, yang kita yang melihat pameran online lewat internet itu. Ya, ini pemangku kepentingan ya pameran online, pameran arsip online itu. Ya. Oke. Nah, 5 kategori pertama tadi ya, 5 kategori pertama tadi ya, kurator, fotografer, kataloger, modeler dan desainer ini ya biasanya merupakan bagian dari satu tim yang dibentuk oleh lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan pameran online. Nah, masing-masing ini mempunyai
ini seperangkat pengetahuan, keahlian, keterampilan yang berbeda-beda. Ya, ini. Nah, tim pameran arsip online ini bisa lebih besar, ya, tidak hanya tadi yang disebutkan 5 bagian tadi, bisa lebih besar, ya, dapat terdiri dari penulis profesional tadi untuk membuat deskripsi dari arsip yang akan ditampilkan, juga bisa melibatkan seniman, visual art, ya ini ya bisnis seperti itu, juga arsiparis, desainer grafis, teknisi multimedia, kemudian ada juga spesialis teknis, ya, termasuk juga kurator. Jadi anggotanya bisa lebih besar tergantung dari kebutuhan penyelenggara pameran arsip online itu. Nah, di beberapa pameran arsip online yang diselenggarakan oleh lembaga kearsipan, ada juga yang melibatkan ini penasihat eksternal atau sering disebut komite redaksi, ya, yang akan menilai, ya, produk akhir sebelum dipublish, dipamerkan secara online, ya, akan menilai desain, ya, kemudian apa sih sebenarnya kontribusi pameran online bagi publik dan seterusnya, ya, supaya lebih seimbang antara pameran konvensional yang diselenggarakan oleh lembaga kearsipan dengan pameran online. Dan juga ini penasihat eksternal ini juga menilai efektivitas pameran online dalam konteks fungsi dari lembaga kearsipan yang bersangkutan. Nah, sementara itu yang stakeholder terakhir tadi kan end user atau pengguna akhir, ini dapat berkembang, ya, dari berbagai kelompok pengguna yang berbeda, misalnya anak-anak dan orang dewasa, pelajar atau guru, mahasiswa atau dosen, akademisi dan peneliti, pengguna pemula atau pengguna ahli, ya, turis dan peselancar internet biasa, pengguna umum atau pengguna profesional seperti arsiparis, pustakawan, dan juga profesional informasi lainnya. Jadi pengguna akhir itu bisa bermacam-macam. Nah, dalam konteks ini biasanya pameran arsip online itu ditujukan, kalau dalam bahasa ekonomi pangsa pasar, ya, ditujukan pada pengguna tertentu. Jadi tidak semua pengguna, ya. Jadi tergantung dari tema. Jadi tema itu dimaksudkan untuk maksudnya tema pameran arsip online itu dimaksudkan untuk menjangkau, meraih pengguna dalam kelompok tertentu tersebut. Misalnya pengguna, misalnya pengguna profesional, ya, misalnya arsiparis, pustakawan dan seterusnya, seperti itu, ya. Oke, baik, saya kira itu. Nanti video berikutnya saya akan bicara mengenai ini, manajemen pameran arsip. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.